Halo guys, selamat datang di channel aku. Bagi kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur film psikopat pembuat patung lilin. Film ini berjudul House of Wax yang rilis tahun 2005. Oke, kalau gitu langsung aja ke pembahasan film ini. Film ini dimulai pada kisah yang terjadi pada tahun 1974. Terlihat seorang ibu menuangkan sebuah cairan ke sebuah topeng, dan terlihat juga seseorang anak laki-laki yang sedang makan sereal. Di sisi lain, sang ayah yang menggendong anak laki-laki pun terlihat meronta-ronta. Anak tersebut kelihatannya sangat nakal, beda dari yang satunya yang terlihat kalem. Sang ayah pun akhirnya mengikat tangan dan kakinya. Kemudian, scene pun berpindah ke present day. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang muda-mudi yang sedang nongkrong di kafe. Mereka merencanakan ingin menonton pertandingan sepak bola. Terlihat dua orang cewek sedang mengobrol. Dia bernama Pike dan Charlie si cantik. Dan datanglah Wade, pacar si Carly. Kemudian pergilah si Pike untuk menemui si Blake, pacar si Pike sendiri. Dan terlihat juga seorang dua laki-laki. Dia bernama Nick dan Dalton. Nick adalah kakak dari si Carly si cantik. Singkat cerita, mereka pun memutuskan berangkat malam itu juga dengan menggunakan dua mobil. Dirasa perjalanan cukup jauh, mereka pun memutuskan untuk camp terlebih dahulu untuk melanjutkan perjalanan esok hari. Dan mereka pun akhirnya sampai ke tempat untuk mendirikan tenda. Nick pun memutuskan untuk ngudut dan mabuk terlebih dahulu. Sedangkan Wade dan Blake mereka memilih untuk bermain sampai mereka selesai mendirikan tenda. Saat Nick dan Carly sedang mengobrol, tiba-tiba tercium bau yang sangat busuk yang terbawa oleh angin. Wade mencoba memantau keadaan sekitar, namun tidak ada yang mencurigakan. Dan malam itu mereka pun melanjutkan obrolan malam dengan tandaan dan tawaan sampai larut malam. Tiba-tiba mobil misterius pun datang dengan sorot lampu yang sangat silau. Lampu mobil pun terus menyala hingga para muda-mudi pun tersebut memintanya untuk mematikan, tapi tidak ada respon dari sang pengemudi. Si Nick yang kesal pun akhirnya melemparkan botol tepat mengenai lampu kanan. Tak selang lama, mobil pun akhirnya pergi. Malam itu mereka memutuskan untuk tidur. Tapi sialnya, keesokan harinya mereka bangun kesiangan. Jam sudah menunjukkan jam 2:30. Black mencoba membangunkan kawan-kawannya. Di saat Wade mau memeriksa keadaan mobilnya, fanbike-nya ternyata rusak. Sepertinya memang ada yang sengaja merusaknya. Saat Carly mau beranjak pergi, tiba-tiba saja ia terjatuh dan terpelosok ke dalam kubangan yang penuh dengan bangkai hewan. Dan akhirnya si Wade pun turun untuk menolongnya. Dan di saat itu juga, sebuah mobil pun datang dengan membawa bangkai hewan. Terlihat seorang pria keluar dari mobil tersebut. Pria tersebut yang mengenalkan Wade kepada Bu yang tinggal di sebuah kota terpencil. Pria tersebut berkata bahwa Bu memiliki fanbike yang Wade butuhkan. Akhirnya Wade dan Carly pun ikut pria itu untuk sampai ke sebuah kota. Pria itu terlihat aneh, membuat Wade dan Carly sedikit ketakutan. Sampainya di sana, Wade dan Carly pun berjalan menuju kota tersebut. Sampainya di sana, mereka pun berjalan menuju ke gereja dan ditemulah seseorang bernama Bu, pria yang tadi sempat dikenalkan oleh seorang sopir. Bu meminta agar mereka menunggunya sebentar sampai ia selesai upacaranya. Di sisi lain, terlihat psikopat sedang membuat keseniannya, yaitu patung lilin dari tubuh manusia. Tak selang lama, Bun pun akhirnya datang dan mengajak mereka untuk mampir ke rumahnya. Terlihat Wade dan Bu masuk ke dalam, sedangkan Carly menunggunya di mobil. Wade memasuki sebuah ruangan yang penuh dengan benda-benda aneh. Singkat cerita, Carly yang menunggu terlalu lama di luar pun akhirnya cemas dan membunyikan klakson beberapa kali. Wade mengetahuinya, namun sialnya keburu ketahuan oleh psikopat Vincent dan lampu pun dimatikan. Si Wade pun akhirnya terjebak di dalam dengan keadaan pintu terkunci, dan psikopat Vincent pun beraksi. Wade pun pingsan dengan tendangan kayang psikopat Vincent. Si Carly pun mencoba menghubungi Pike, namun tidak diangkat karena mereka berdua sedang asik bercinta. Dan akhirnya si Bu pun keluar dengan membawa peralatan. Si Carly yang panik pun akhirnya mengunci diri ke dalam mobil.
Tindakan itu membuat si Bu marah dan memecahkan kaca. Akhirnya si Carly pun kabur lewat pintu belakang. Di bagian lain, Beth yang tadi tertangkap oleh psikopat sedang dijahit dan disuntikan semacam pelemah otot. Dan Beth pun siap untuk dijadikan koleksi lilinnya. Psikopat mah emang edan. Carly yang kabur masuk gereja pun kaget. Ternyata semua yang ada di sana adalah patung lilin semuanya. Bu pun akhirnya masuk dan Carly mencoba bersembunyi. Namun sialnya, Bu berhasil menemukannya dan menangkapnya. Nick dan Dalton pun akhirnya sampai ke kota tersebut. Bu yang menangkap Carly pun akhirnya mengikat dengan sangat kencang. Dan yang paling sadisnya, si Bu merekatkan sebuah lem ke mulutnya si cantik. Nick yang telah sampai pun akhirnya menanyakan kepada Bu tentang adik dan pacarnya. Namun si Bu pura-pura tidak mengetahuinya. Sehingga Carly yang berhasil membuka mulut pun akhirnya meminta tolong. Nick pun meresponnya, tapi tiba-tiba Bu menyerang. Nick pun dapat mengatasinya dan akhirnya menutup semua pintu. Akhirnya si Carly pun tertolong oleh kakaknya sendiri. Dalton yang sampai ke rumah psikopat pun menemukan Beth sudah dalam keadaan menjadi patung. Dan tiba-tiba psikopat pun menyerang Dalton secara tiba-tiba. Dan Dalton pun tewas di tangan psikopat Vincent. Dan di bagian lain memperlihatkan Black dan Pike sedang berada di tenda. Namun tiba-tiba psikopat Vincent sudah ada di situ. Psikopat Vincent pun telah membunuh Black dan juga membunuh Pike. Mereka berdua pun akhirnya tewas juga. Kini hanya tinggal Nick dan Carly. Mereka berdua diburu oleh Bu dan masuk ke sebuah bioskop yang ternyata isinya adalah patung lilin semua. Bu menembaki mereka berdua. Namun tembakannya meleset dan saat Bu keluar, tiba-tiba si Nick memanah tepat pada dadanya. Dan di saat itu juga si Carly mengetahui kenyataan tentang bayi kembar siam yang ada di rumah Bu. Dan tiba-tiba pintu pun terbuka. Ternyata itu Bu ternyata masih hidup. Mereka berdua pun akhirnya bersembunyi. Hingga akhirnya Nick pun berhasil menemukan pintu bawah tanah. Di saat itu juga Carly melihat mayat si Beck dan pacarnya di bawah mobil oleh psikopat. Dan pada akhirnya si Nick pun mengajak adiknya untuk masuk ke dalam pintu tersebut. Mereka mencoba kabur melalui pintu bawah tanah tersebut. Dan di sana Nick melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Nick sangat sedih sekalipun terpukul, di mana sahabatnya si Dalton telah tewas menjadi patung lilin oleh psikopat. Tiba-tiba si Vincent pun datang dan terjadilah perkelahian antara kakak beradik dan psikopat tersebut. Si Nick pun akhirnya kabur dan menuangkan sebuah cairan dan membakar tempat tersebut. Dan si Vincent pun terjebak dalam kebakaran hebat. Saat mereka kabur, tiba-tiba si Bu pun menghadang dan terjadilah perkelahian antara Bu dan Nick. Pertarungan berlangsung sangat sengit antara dua saudara kakak beradik dan dua saudara psikopat. Dan akhirnya si Bu pun tewas. Mengetahui hal itu, si Vincent pun marah besar dan mengejar si Carly. Carly memasuki sebuah ruangan. Vincent pun mencoba membukanya dengan membelah pintu tersebut. Vincent mencoba mengejar Carly, namun digagalkan oleh Nick. Nick mendorong si Vincent dan terjadilah perkelahian kedua-duanya. Dan akhirnya si Vincent pun tewas dengan tertusuk. Dan spontan si Nick pun menendangnya hingga terpental ke bawah. Kebakaran pun semakin membesar karena rumah dan seisinya dibuat dari lilin. Si Nick dan si Carly pun mencoba untuk keluar dengan cara menggali dinding. Akhirnya kedua kakak beradik itu selamat. Akibat kebakaran tersebut, titik api terlihat di seluruh kota. Dan keesokan harinya para petugas pun berdatangan menuju ke lokasi. Terlihat seorang sheriff mendekati Nick dan Carly untuk menanyakan keadaan mereka. Nick dan Carly akhirnya berhasil dievakuasi dari tempat tersebut.
Tiba-tiba si Sari mendapat kabar bahwa keluarga Trudy dan dokter tidak hanya memiliki 2 anak, melainkan 3 anak. Dan di akhir film, Kelly melihat pria yang tadi mengantarnya ke kota tersebut. Dan film pun berakhir.